Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan praktikum sistem base data 1, membahas tipe data dan data definition language atau DDL. Database adalah sekumpulan data yang terstruktur. Anggap saja Anda sedang berpose selfie yang dilakukan pas setelah menekan tombol kamera depan lalu mengabadikan potret diri. Foto selfie yang diambil adalah data, sedangkan gaya foto merupakan database. Jadi maksudnya database adalah tempat untuk menyimpan dan mengelola data. Data objek. Sebuah database dapat terdiri dari beberapa struktur data. Jenis objek database utama adalah table, index, constraint, dan view. Table itu menyimpan data, index meningkatkan tindak query, constraint mengatur batasan, view subset data dari satu atau lebih tabel. Struktur tabel. Penamaan tabel sudah aturan penamaan standar yang digunakan, yaitu nama tabel dan kolom dimulai dengan huruf panjangnya maksimal 30 karakter. Nama hanya terdiri dari karakter A sampai Z besar, A sampai Z kecil, 0 sampai 9, dan underscore. Tipe data. Tipe data dalam MySQL secara umum, jenis atau tipe data yang dikenal dalam MySQL dibagi menjadi 4 jenis, yaitu numeric value, string atau karakter value, date and time value, dan null. Kalau numeric value itu yaitu angka atau bilangan seperti angka 10, 123, 100,50, min 10, 1,2 plus 17 itu maksudnya 1,2 kali 10 pangkat plus 17. Tipe data ini belum menjadi dua, yaitu bilangan bulat atau integer dan bilangan pecahan atau floating point. Jika bilangan tersebut menggunakan tanda positif disebut side, kemudian sebaliknya disebut unside. Kemudian string atau karakter value, tag atau karakter, date and time value, tanggal dan waktu. Null mewakili sesuatu yang tidak pasti atau tidak diketahui. Kemudian tipe data kolom numerik dan atributnya. Ini ada beberapa, yaitu tiny integer atau tiny int, integer sendiri atau int, float, double, dan desimal. Bentuk penulisannya, kalau tiny int itu buka kurung m, ini bilangan bulat, Kemudian integer buka kurung, tutup kurung, m, tutup kurung, Float ini m, d, jadi bilangan besar tunggal, jumlah digitnya 6/7 angka desimal, Kemudian double m, d, jadi ini bilangan bulatnya, ini jumlah desimalnya, Desimal sendiri desimal m, d. Jadi ini m ini menunjukkan jumlah digit bilangannya, d-nya itu desimalnya. Di tipe data integer, jangkauan serta ukuran permainan tipe data integer dalam MySQL dapat dilihat dari tabel di bawah ini. Tiny int, kalau yang tidak pakai negatif atau positif 0 sampai 255, small int 0 sampai 65.535, medium int 0 sampai 16 juta gitu saja, Kalau integer 0 sampai 4 miliar ini, big int berapa ini, 446, banyak ini, berapa ini bacanya, dipelajari sendiri Kemudian cara penulisan tipe data integer. Jadi penulisannya
integer in buka kurung m, ini jumlah hurufnya, kemudian unsick, kemudian zero fill ini ya. Setiap tipe data integer dapat didefinisikan sebagai unsick, dimana kita mengubahkan nilai negatif untuk mendapatkan jangkauan nilai positif yang lebih tinggi. Misalnya kita mendefinisikan suatu kolom dengan in 5, jika kita input angka 102 maka MySQL akan menambahkan spasi sebanyak 2 buah di depan angka agar tampilan data menjadi 5 digit. Nilai M tidak mempengaruhi nilai maksimal dari integer. Jika angka yang diinputkan melebihi digit M, MySQL akan tetap menampilkan hasilnya selama masih dalam jangkauan tipe data tersebut. Ya. Jika kita deklarasikan in 4, nilai maksimal tetap 2 miliar, bukan 9999 ya. Ya. Selain optional query unsick ini ya, pendekatan integer juga terdapat optional atribut zero file. Zero file ini berhubungan dengan nilai M yang akan mengisi angka 0 pada bagian kiri nilai yang diinput alih-alih spasi. Tipe fixed point MySQL desimal. Nah, tipe data fixed point adalah tipe data angka pecahan desimal di mana jumlah angka pecahan angka di belakang sudah ditentukan dari awal. Format tulisan query fixed point adalah desimal M, D, ini unsick sama zero fill ya. Desimal merupakan kata kunci untuk mendefinisikan suatu kolom sebagai fixed point. Besar dari tipe data fixed point ini tergantung dari optional query M, D, di mana M adalah total jumlah digit keseluruhan dan D adalah jumlah digit di belakang koma atau pecahan ya. Contoh ini Dex 6,2 akan mendefinisikan suatu kolom agar muat 6 digit angka dengan 4 angka di depan koma dan 2 digit angka di belakang koma. Misalnya ini desimal buka kurung 4,1 maksudnya ini ya jangkauannya ya, sebanyak jumlah digit sebanyak 1, 2, 3, 4 ya, 4 huruf atau 4 digit, terus di desimalnya ada 1. Nah begitu. Kalau 6,2 berarti ini ada 6 huruf atau 6 digit, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah desimalnya ada 2 dan seterusnya ya. Tipe data kolom atau string atau karakter. Nah ada char dan varchar. Tulisannya adalah char buka kurung M, varchar buka kurung M. Char sendiri ya, string yang memiliki lebar tetap nilai M adalah dari 1 hingga 255 karakter. Jika ada sisa maka sisa tersebut diisi dengan spasi. Misalnya nilai M adalah 10, tapi data yang disimpan hanya memiliki 7 karakter, maka 3 karakter sisanya diisi dengan spasi. Spasi ini akan dihilangkan apabila data dipanggil ya, atau ditampilkan gitu ya. Kemudian kalau varchar, string dengan lebar bervariasi. Nilai M adalah dari 1 hingga 25 karakter. Jika nilai M adalah 10 sedangkan data yang disimpan hanya terdiri dari 5 karakter, maka lebar data tersebut hanya 5 karakter saja, tidak ada tambahan spasi. Nah ini contoh ya, contoh perbedaan char dan varchar. Jadi misalnya ini ini char varchar ya, ini sama-sama dikasih ukuran penyimpanan 5 byte, ini 1, 3, dan 6 ya gitu. Kalau misalnya data pertama itu tidak ada isinya, jadi petik-petik dari kosong ini ada tulisannya, maka kalau di char ini tetap disimpan sebanyak 5 karakter atau 5 digit ya. Kalau di sini hanya disimpan 1 digit, jadi kalau nggak ada isinya satu digit atau 1 byte ya. Kemudian do, nah ini berarti do ditambah spasi 3, nah, biar genap. Dunia disimpan dunia pas ini ya. Kalau ini do maka dia
simpan 3 byte. Ini dunia 6 byte ya. Dari tabel di atas dapat melihat bahwa ukuran mana untuk varchar berubah-ubah tergantung data yang di-input. Namun sebenarnya varchar membutuhkan 1 byte tambahan untuk menyimpan panjang, dan jika kita definisikan varchar dan menginputkan dunia maka akan membutuhkan 5 plus 1 byte. Berbeda dengan cara tidak membutuhkan tambahan byte ya. Itu yang harus diingat. Tipe data binary dan var binary. Pada dasarnya tipe data binary dan binary sama dengan char dan varchar. Perbedaannya hanya pada struktur penyimpanan dalam MySQL, di mana tipe data binary akan disimpan secara biner atau bit per bit, bukan secara karakter seperti char. Sederhananya hal ini akan berefek pada case sensitif data atau perbedaan penggunaan huruf besar dan huruf kecil. Pada tipe data char, jika kita menyimpan data A, maka secara internal MySQL akan menyimpannya sebagai karakter A besar ya, di mana A besar akan sama dengan A kecil ya. Namun untuk tipe data binary, A besar akan disimpan sebagai bit dari A besar yaitu 65, dan akan membedakan dengan A kecil di mana nilai binary adalah 97. Kemudian tipe data tag ya. Untuk data string yang lebih besar, MySQL menyediakan tipe data tag yang terdiri dari tiny tag, tag, medium tag, dan long tag ya. Untuk tiny tag ini ya, jumlah karakternya maksimal 255. Kalau tag 6, berapa ini kok keliru titiknya ini, 65.535. Mendeteksi medium tag 16 juta ya, 777.215. Long tag ini 4 miliar gitu aja. Kemudian tipe data enum dan set ya. Enum bentuk dasarnya enum nilai 1, nilai 2 sampai dengan nilai yang ke n. Nah, kemudian set beragam nilai 1, nilai 2 sampai dengan nilai yang ke n. Nah, enum hanya dapat menampung satu data saja dari pilihan data yang ada atau 0 dengan jumlah pilihan maksimal 65.535 pilihan data. Kemudian set dapat menampung lebih dari satu data saja dari pilihan data yang ada atau 0 dengan jumlah pilihan maksimal 64 pilihan data. Beberapa contoh pendeklarasian tipe data enum adalah sebagai berikut: jenis kelamin enum, tanda buka kurung, tanda petik L, tanda petik, koma P, tanda petik ya, tutup kurung. Satu pernikahan enum ini menikah, lajang, janda, dan duda. Pada enum kita dapat hanya boleh memilih salah satu dari pilihan jenis kelamin L atau P ya, jadi tidak boleh dua-duanya. Pada set kita bisa memilih minimal satu dari pilihan yang ada. Misal pada menu pilihan seperti contoh tipe dataset, kita bisa memilih nasi goreng saja, bisa juga mie rebus atau jus alpukat, atau bahkan kita pilih semuanya ya. Nasi goreng, mie rebus, jus alpukat, ayam bakar. Contoh pendeklarasian set adalah berikut: menu pilihan set kurung, tanda petik nasi goreng, tanda petik, koma, tanda petik mie rebus, tanda petik, koma, tanda petik jus alpukat, tanda petik, koma, tanda petik ayam bakar, tanda petik tutup kurung ya. Jenis tipe data date ya. MySQL memiliki beberapa format untuk tipe data date. Format tipe data date tersebut adalah date time, timestamp, dan year. Perbedaan dari tipe-tipe tersebut terletak pada format penyimpanan data.
Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini. Kalau date ya, bentuk penulisannya ini tahun dulu ya, tahun, bulan, dan tanggal. Kalau date time itu tahun, bulan, tanggal, terus jam, menit, dan detik. Ini kalau ini sama ya, time itu jam, menit, detik. Year kalau 2 itu berarti 2 digit. Kalau year 4 maka dia 4 digit ya. Ini adalah MySQL memberikan bahwa format untuk dapat digunakan untuk input tipe data tanggal. Nah, jadi kalau date seperti ini ya, CCYY MMDD MMSS ya. Kalau date CCYY MMDD, time MMSS gitu ya. Kalau year CCYY CCYY ya. Nah, CCYY input untuk tahun dimana ini berupa tahun berdigit seperti 98, 78 dan 00. Sedangkan untuk CCYY tahun dengan 4 digit 2001, 1987, 2012 dan seterusnya ya. MM untuk bulan, DD untuk tanggal, H untuk jam, menit, SS detik. Sekarang operator ya. Nah, jenis operator logika itu ada not atau diwakili dengan tanda seru ini ya, or atau tanda ini garis lurus, n atau tanda dan ini. Nah, ini bacanya not perempuan atau not perempuan, buah jambu or buah mangga ya. Buah jambu atau buah mangga, buah jambu n hewan semacam monyet atau buah jambu dan hewan semacam monyet. Operator aritmatika ada penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sisa bagi. Kemudian untuk operator pembanding ada sama dengan, lebih dari, kurang dari, lebih dari, sama dengan, kurang dari, sama dengan, tidak sama dengan ya. Is not null, is null ya. Between and untuk ring ya. In di dalam nilai-nilai di antara nilai pilihan yang ada. Jadi nama in Anwar atau Ibrahim, jadi suruh milih salah satu. Not in berarti tidak di antara pilihan. Like ini nama like an persen, maksudnya namanya dimulai kata an dan seterusnya, terserah, pokoknya dua huruf ini harus dimulai dengan an ya. Not like dan tidak dimulai dengan an. Ini nilai A, nilai menjadi benar bila kedua nilai tersebut sama. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat database ya. Nah, untuk membuat database perintahnya adalah create database, nama databasenya. Nah, jadi untuk nama database sendiri itu mewakili kejadian yang dapat berupa nama organisasi atau perusahaan. Nah, misalnya ini saya contoh create database latihan. Nah, saya bikin latihan. Nah, kita periksa hasil dari perintah di atas dengan show databases ya. Show databases. Nah, memilih dan membuka sebuah database use latihan. Jadi dari sini kita sudah bikin database. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan membuat tabel. Create table teman, misalnya namanya tabelnya teman. Nah, nomor ID ini integer, tipenya tadi itu, ini berarti nilainya itu tidak ada negatifnya ya. Dan auto increment berarti maksudnya penambahannya itu otomatis. Jadi misalnya
satu, berarti kalau ngisi data yang kedua berarti dia otomatis yang kedua. Primary key berarti maksudnya tidak boleh ada data yang sama. Kemudian nama varchar 50, jadi lebarnya 50, not null itu maksudnya tidak boleh kosong. Membuat sebuah tabel karyawan dengan dua buah kolom atau field. Kolom pertama adalah keliru ini, no it ya, bukan apa ya, dengan jenis data bilangan bulat integer dengan tanpa tanda negatif unsigned ya, yang akan bertambah nilainya secara otomatis. Nah, kolom no id tadi adalah kolom utama atau primary key. Pada kolom kedua, nama akan menampung nama karyawan dengan jenis data variabel karakter atau varchar ya. Lebarnya dapat menampung maksimal 50 karakter dan tidak boleh dikosongkan ya. Untuk mengecek apakah sebuah tabel dengan nama yang sama sudah ada atau belum, sebelum buat tabel kita gunakan perintah ini if not exist ya. Jadi kalau pas create table if not exist teman, jadi kalau sudah ada dia tidak mau gitu ya, ngecek baru dilanjutkan ini ya. Nah, kita lihat kembali apa isi dari database latihan ya. Ini latihan, bukan latihan ya. So tables. Nah ini untuk menampilkan semua yang sudah pernah kita buat. Nah, melihat struktur tabelnya itu describe teman, jadi maksudnya strukturnya atau dash teman ya. Nah, merubah struktur tabel. Alter table yaitu merubah struktur tabel. Alter table dapat digunakan menambah kolom ya, menambah kolom, merubah kolom yang ada mulai dari tipe datanya, ukurannya, dan nilai default kolomnya, menghapus kolom. Alter table nama tabel, jadi ada opsinya, ada add, change, modify, drop, dan rename. Jadi bisa nambah, misalnya nambah kolom, bisa merubah ya, bisa apa itu merubah, di sini bisa mengganti ya. Kemudian ini merubah, nah, kemudian drop, menghapus kolom, ini mengganti, ini nama tabelnya. Nah, contohnya ini alter table teman, jadi ditambah kelamin enum L, P, jadi kita tambah kolomnya. Kemudian tempat lahir varchar 35 not null, add tg lahir, date, add jekyll char 2 not null, add alamat varchar 50 not null, add kota varchar 35 not null. Ini untuk merubah ya, misalnya apa ini, sama yang membutuhkan lebar data 1. Oleh karena itu kita bisa mengubah lebar data pada kelamin, jenis kelamin tersebut dengan perintah modify ya. Tabel teman modify jekyll char 1. Mungkin ada baiknya kalau nama kolom jekyll kita apa menjadi nama jekyll saja. Jadi alter table teman change. Nah, jadi ini untuk merubah jekyll menjadi jekyll char 1. Dan untuk melihat struktur ini describe tadi ya. Kemudian merubah urutan field. Nah, merubah urutan field dalam sebuah tabel dapat dilakukan dengan memindah urutan field yang dimaksud menjadi menjadi apa ini ya, urutan pertama misalnya. Urutan ini keliru nih,
first dan atau setelah urutan field lainnya, after ya. Alter table, nama tabel, modify ini kolom rows misalnya, atau alter tabel, nama tabel, modify kolom name-nya, kolom definisinya, alter kolom name. Jadi misalnya gini, alter table teman, modify Jenkel K1 after kota, berarti dia setelah kota. Nah, kemudian kita lihat struktur tabelnya, describe lagi biar kelihatan ya. Nah, menghapus field, hapus kolom Jenkel ya, Jenkel dari data tabel teman, atau tabel teman, drop kolom Jenkel, ini Jenkel ya. Constraint atau batasan untuk mencegah pemasukan data yang tidak benar ke dalam tabel ya. Jadi not null, misalkan bahwa kolom tersebut tidak boleh kosong, kolomnya berisi sebagai kunci primer BPDK, otomatis tidak boleh null. Unik menyatakan bahwa sebuah kolom atau kombinasi kolom harus memiliki nilai yang unik untuk setiap garisnya. Primary key, constraint primary key membentuk key yang unik untuk suatu tabel. For key constraint didefinisikan pada suatu kolom yang ada pada suatu tabel, di mana kolom tersebut juga dimiliki oleh tabel yang lain sebagai suatu primary key, bisa dipakai untuk menghubungkan antara dua tabel. Panduan untuk constraint. Constraint dapat digunakan saat membuat tabel atau setelah tabel terbentuk. Nah, yang paling mudah adalah waktu membuat. Saat membuat langsung dipasang constraintnya ya. Jadi misalnya gini, ini create table client ya, client number integer 4, ini primary key. Jadi langsung didefinisikan di sini. First name varchar 14 0, last name varchar 13. Nah, primary key ini menandai bahwa kedepannya untuk client number ini tidak ada nomor yang kembar ya, jadi tidak boleh, ini merupakan identitas ya. Jadi primary key tidak boleh ada data yang sama. Kemudian create table client 1, misalnya client number sama integer 6, first name nya ini, last name, phone, email. Nah, constraint client 6 PK primary key, maksudnya ini adalah nama constraintnya ya, ini nama relasinya itu ini. Jadi ini nama relasinya, ini adalah apa itu penghubungnya. Nah, yang berarti penghubungnya ini penghubungnya dengan yang ini ya, client number ya. Nah, ini jadi penghubungnya ini. Kemudian constraint client phone, email, UK ya, unique email, phone. Jadi constraintnya ini apa itu membuat kunci unik ini ya. Jadi antara phone dan email ya. Jadi ini disebut dengan primary key ya. Menambahkan constraint create table client 4 ya, client number integer, first name ini sama dengan tadi, not null, last name ini sama, alter table client 4, misalnya ini sudah jadi, misalnya nambahnya alter table client 4 add constraint client number fk primary key client number. Nah, ya, jadi maksudnya waktu buat ini kan belum didefinisikan primernya, nambahnya seperti ini ya. Untuk menghapus constraint alter table client 4 drop primary key gitu ya. Jadi mungkin ada baiknya untuk pembuatan
tabel ya. Waktu membuat itu langsung dipasang constraint-nya. Nah, primary key atau foreign key harus sudah didefinisikan mulai awal. Jangan nambah ya, nanti kesulitan ya. Mending waktu awal buatnya sudah direncanakan. Rename itu merubah tabel. Jadi rename tabel lama, rename table all name to new name. Jadi rename table client 4 to temanku misalnya gitu ya. Jadi begitu. Kemudian truncate dimana itu menghapus baris dari suatu tabel. Truncate table name, truncate table temanku misalnya gitu. Menghapus tabel itu drop table name, drop tabel temanku. Kita lihat lagi tabel yang ada di dalam database, so tables. Menghapus database. Jika kita tidak memerlukan database latihan, maka kita dapat menghapusnya dengan perintah drop database. Drop database latihan. Nah, kita akan lanjutkan di latihannya. Untuk latihan sebelum kita mulai, pastikan dulu examnya kalian aktifkan dulu MySQL-nya ini ya, di start dulu. Nah, setelah itu kalian kecilkan. Setelah itu kalian panggil MySQL workbench kalian. Nah, kemarin kan kita pakai connect-nya pakai ini, MyConnect. Nah, ini pakai connect, klik ini. Nah, ini error apa maksudnya, ini examnya milik saya kelamaan, tapi nggak apa, masih bisa. Nah, kemudian akan tampil lembar kerja seperti ini. Nah, sekarang kita mau coba latihan ya. Nah, ini untuk yang tipe data integer ya. Kita untuk data integer tiny in, small in, medium in, dan integer dan big in ya. Nah, kita akan coba ya membuat ini nanti kalian copy aja ya, daripada kalian ngetik, copy. Kita coba jadinya seperti apa. Sebelum memulai, kita tadi disuruh di sini ya, sebelum mulai kita harus membuat database dulu. Kita buat dulu di sini, create database latih misalnya. Nah, ini. Nah, kemudian kita jalankan. Nah, ini sudah berjalan ya. Kemudian baris berikutnya dipanggil, diaktifkan. Use latih, jalankan lagi di sini. Oke, sudah dipanggil. Jadi ini kalau kita turunkan, nah ini adalah database yang ada. Nah, ya ini ya, yang sudah kita buat. Coba kita refresh dulu. Nah, ini kalau di use latih, maka ini agak ditebel, maksudnya kita aktif di sini, di database ini, latih ini. Nah, begitu. Ini kita enter aja ya, yang banyak misalnya, untuk biar kita enak nulisnya nanti. Nah, baru kita ke sini, kita create ininya. Nah, itu nggak mau keluar ya. Jadi create table contoh in ya, ini mini, tiny in, kecil, small in. Ini berarti positif ya. Terus sedang, medium in, dikasih 4 ininya apa, lebarnya. Biasa in 4,
besar bikin 6. Nah, seperti itu. Nah, setelah selesai ini kalian jalankan, kita jalankan. Nah, create table contoh in berhasil. Nah, kemudian kita lihat strukturnya pakai perintah yang ini ya. Nah, describe gitu ya, boleh disingkat gini. Nah, ini adalah hasil struktur dari tabel tadi, contoh in tadi ya. Mini, kecil, feed, sedang, biasa, dan besar. Ini feednya, ini tipenya ya. Setelah ini untuk melihat apa itu seperti apa kalau diisi, nah kita lanjutkan di sini. Nah, kita mau coba masukkan angka 122 ke seluruhnya, ke seluruh ini. Nanti akan terlihat perbedaannya. Di perintah insert itu ini untuk mengisi, ya mengisi. Nanti di pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Nah, sudah. Kemudian kita lihat untuk menampilkan isinya perintah ini select ya. Nah, begitu ya. Jadi mini, kecil, sedang, yang sedang mana tadi? Nah, sedang, medium. Nah, kalau misalnya ini ada zero, nah ini zero ini depannya ada tanda 0. Nah, kemudian biasa tidak pakai ini zero juga, yang bikin ini ada 00-nya gitu ya. Jadi ini untuk membedakan. Nah, bisa ya. Nah, kita lanjutkan berikutnya. Kita nyoba untuk yang desimal. Tanpa sini ya. Ini contoh satuan desimal, ini dikasih 3 digit dengan 2 digit di belakang koma. Yang puluhan ini 4 digit, jadi belakangnya 2 berarti nanti 22 ya. Desimal 2 ribuan, ini normal, ini desimal 8,2. Normal ini walaupun tidak didefinisikan, ini tetap aja nanti apa itu lebarnya 10 ya kalau tidak salah. Nah, ntar nanti ini di sini walaupun tidak didefinisikan, dituliskan desimal lebarnya 10. Nah, dengan angka pecahannya 0 ya, 0 ya. Oke, kita jalankan dulu. Nah, sudah. Sekarang kita cek dulu strukturnya, jadinya seperti apa sih. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini sekarang kita inputkan nilainya. Kemudian kita tampilkan. Nanti hasilnya harus sama dengan di sini ya, yang di saya cetak ini hasilnya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini tadi 3,2, jumlahnya ada 3 digit, yang 2 digit desimalnya, pecahannya ini 42, maka 4 huruf atau 4 digit. Ini yang
apa integernya 2, yang pecahannya 2 gitu ya. Ini lagi 52, ini 5 huruf, 5 digit. Ini belakang koma ada 2. Kalau yang tidak pakai normal desimal berarti normal begini ya, jadi tidak pakai pecahan. Cantik 8 berarti ada 10 itu, ada 8 maksudnya, 8 yang 2 desimal. Nah, itu ya, gitu ya, bisa ya. Nah sekarang ini untuk selanjutnya Anda bisa coba ya latihan-latihannya ya. Ini Anda coba dulu, nanti masih ada beberapa yang mungkin bisa Anda lakukan sendiri ya. Untuk sementara contohnya ini cukup ya, nanti Anda coba sendiri. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.